Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rani Rahmawati Sugiarto dengan NIM G0024106. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.1. Nah, di laporan kali ini kita ada 3 soal. Soal yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, jadi mekanisme ereksi dan ejakulasi ini nanti akan diawali saat seorang pria terkena rangsangan seksual dan akan diakhiri dengan fase resolusi. Nah, jadi mekanisme ereksi itu sendiri saat seorang pria mendapatkan rangsangan seksual, entah itu dari visual maupun dari sentuhan, maka dia akan mengaktifkan hipotalamus yang akan mengirim sinyal ke medula spinalis. Nah, dari medula spinalis ini nanti akan mengaktifkan saraf simpatis sakral 2 sampai sakral 4 dan juga sel endotel yang nantinya akan melepaskan nitric oxide. Nah, si nitric oxide akan mengaktifkan enzim yang bernama guanilat siklik. Enzim guanilat siklik ini dia nanti akan meningkatkan produksi siklik guanosin monofosfat atau CGMP. Nah, lepasnya nitric oxide dan CGMP ini nanti dia akan menyebabkan vasodilatasi arteri di corpora cavernosa penis dan akan menjepit vena sehingga aliran darahnya akan tertahan. Nah, arteri yang ada di corpora cavernosa penis ini nanti akan mengalami vasodilatasi sehingga ukuran penis akan membesar dan menghimpit vena yang ada di penis sehingga penis mengalami fase ereksi. Nah, lalu hal tersebut akan diambil alih oleh fase ejakulasi. Nah, ejakulasi itu dia ada 2 fase. Yang pertama fase emisi, yang kedua fase ekspulsi. Nah, fase emisi ini nanti dia akan diambil alih oleh sistem saraf simpatis dari torakas 11 sampai lumbal 2 untuk mengalami kontraksi otot polos. Nah, karena otot polos tadi berkontraksi, maka si epididymis akan mendorong sperma ke vas deferens untuk mengeluarkan si sperma. Nah, si vesicula seminalis itu akan mengeluarkan cairan viskos yang kaya akan nutrisi untuk si sperma nantinya. Dan si kelenjar prostat akan mengeluarkan cairan alkalin ke uretra posterior. Nah, lalu mekanisme akan diambil alih oleh sistem saraf somatik dan masuk ke fase ekspulsi. Nah, melalui saraf somatik sakral 2 sampai sakral 4, melalui saraf pudenda, ia akan mengontrol kontraksi otot rangka di uretra dan dasar panggul, otot bulbospongiosis dan juga ischiocavernosus akan berkontraksi mendorong semen keluar dari uretra. Tekanan di dalam uretra akan meningkat, menyebabkan semen keluar dari penis dengan kecepatan yang tinggi. Nah, setelah si cairan semen ini keluar, nanti mekanisme akan diambil alih oleh saraf simpatis lagi dari sakral 2 sampai sakral 4 dan terjadi vasokonstriksi sehingga terjadi relaksasi otot polos di jaringan erektil. Ini yang disebut dengan fase resolusi. Nah, selanjutnya nomor 2. Jelaskan secara runtut anatomi dari organ genitalia
feminina externa. Nah, jadi di organ genitalia feminina externa itu yang pertama, yang paling anterior itu ada bagian yang ditumbuhi dengan banyak rambut. Nah, bagian ini disebut dengan mons pubis. Nah, tujuan adanya rambut di sini dia itu untuk perlindungan dari infeksi, bakteri maupun virus yang dapat mengancam masuk ke dalam organ genitalia feminina itu sendiri. Nah, lalu di sebelah mons pubis itu di bagian sini ada yang namanya labium mayor. Nah, labium mayor ini dia seperti mulut paling luar dari organa genitalia feminina. Nah, saat si labium mayor dibuka, nanti kita akan menemui si labium minor. Nah, di dalam labium minor kita bisa menemui beberapa organ yang lebih dalam. Nah, di sini ada klitoris. Klitoris merupakan jaringan erektil pada wanita yang homolog pada penis pada pria. Nah, yang melapisi erektil di sini ada serangkaian otot yang bernama glans klitoris. Nah, di bawah glans klitoris di sini ada orificium uretra externa, yang dimana ini adalah tempat untuk mengeluarkan urin. Nah, di bawahnya, di lubang ini, ia adalah si vagina. Nah, di vagina ini kalau dilihat lebih dalam, maka di dalamnya akan terdapat suatu selaput yang dinamakan dengan selaput hymen atau biasa disebut dengan selaput darah. Di bagian bawahnya di sini ada daerah perineum, yang dimana di daerah perineum ini dia adalah tempat untuk melakukan tindakan episiotomi di saat seorang wanita melahirkan secara normal. Nah, lalu di bawahnya ada rektum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi ren beserta inervasi dan vaskularisasinya. Nah, jadi ren itu sendiri dia itu dilapisi oleh 4 lapisan pembungkus. Yang pertama dari yang paling profunda itu ada kapsula fibrosa, lalu selanjutnya ada perirenal fat, di atasnya ada fascia renalis, lalu yang terakhir ada pararenal fat. Dan itu semua berada di dalam perineum, dan si ginjal ini dia termasuk organ retroperineal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari ren beserta inervasi dan vaskularisasinya. Nah, jadi ren itu sendiri dia memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama adalah kapsul. Di luar ini dia dikelilingi oleh kapsul yang terdiri dari jaringan ikat padat
lalu di dalamnya ada bagian korteks dan juga medula. Nah, di bagian korteks ini dia ada kolumna renalis bertini. Nah, kolumna renalis bertini ini dia akan masuk ke dalam membatasi si piramida-piramida yang ada di dalam ginjal ini. Lalu juga ada arcus corticalis. Nah, arcus corticalis itu adalah lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis di sini. Nah, selain itu, jadi ini adalah korteks, ini adalah kapsula renalis. Nah, ini yang kita singgung tadi, yang bentuknya seperti piramida, ini dinamakan dengan piramidis renalis. Nah, si piramidis renalis ini dia termasuk ke dalam pars medula. Nah, di dalam dari si piramidis renalis ini nanti dia akan menuju ke calyx. Nah, ini dinamakan dengan calyx minor. Setelah itu calyx minor akan bersatu di calyx mayor yang nantinya akan keluar melalui papilla renalis. Pelvis renalis. Dan juga ada yang dinamakan dengan sinus renalis. Nah, lalu vaskularisasinya gimana sih? Jadi di sini ada arteri dan juga vena renalis. Nah, si arteri renalis ini nanti dia akan masuk ke dalam ginjal dan bercabang yang dinamakan segmental, arteri segmental renalis. Nah, si arteri segmental renalis ini dia akan bercabang lagi mengelilingi si piramidis tadi menjadi arteri interlobaris. Nah, dari arteri interlobaris ini dia akan masuk ke dalam basis piramidis. Ini basis piramidis akan menjadi arteri aquarta. Setelah dari arteri aquarta dia akan masuk lagi menjadi si arteri interlobularis. Begitupun dengan si vena. Nah, selanjutnya mengenai inervasi. Nah, jadi inervasi dari ren itu sendiri dia diinervasi oleh plexus renalis, yang dimana somatik aferennya itu dari nervis planici thoracici. Nah, untuk saraf simpatisnya dia dari nervus planicus major et nervus planicus minor. Untuk parasimpatisnya dia diinervasi oleh nervus vagus. Nah, untuk drainase lymphaticnya itu dia nanti bermuara ke nodi aortici lateralis atau lumbales yang berada di sekeliling pangkal arteria renalis. Nah, jadi itu saja laporan anatomi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.